Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang materi dalam pendidikan karakter, yaitu mengenai kejujuran. Baik, seperti kita tahu, kejujuran di masyarakat sekarang itu value-nya udah tidak lagi seperti dulu ya. Jadi tidak banyak orang mengejar melakukan perilaku jujur, karena memang di masyarakat sekarang terlihatnya jujur itu konotasinya dengan bodoh. Jadi orang-orang yang kalau jujur dia akan mati, kalau jujur dia tidak akan bisa menang gitu. Jadi perilaku kejujuran itu dikonotasikan dengan hal yang merugikan gitu ya, karena ya paling cuma dapat terima kasih sih gitu. Saya pernah ketemu di beberapa tempat di Kalimantan, saat mereka membantu menemukan barang orang lain gitu, mereka pasti akan bilang, apa nih, makasih aja gitu. Jadi seolah-olah harga kejujuran, mereka telah menemukan barang kita itu harus dihargai dengan uang, padahal sebenarnya tidak begitu ya. Kita akan belajar mengenai apa itu kejujuran. Jadi kejujuran itu adalah seias kata, artinya keselarasan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan atau perbuatannya sehari-hari. Ada beberapa karakteristik khusus dari orang-orang yang melakukan perilaku jujur ini. Yang pertama, jika ia sudah memiliki tekad untuk melakukan sesuatu, maka tekadnya ini adalah untuk kebenaran dan kemaslahatan banyak orang. Jadi dia tidak egois, tidak memenangkan kepentingannya pribadi, tetapi bersama-sama ini bagaimana caranya yang diungkap adalah kebenaran, yang di backup itu adalah kemaslahatan orang banyak. Yang kedua, jika berkata tidak berbohong. Jadi yang dia sampaikan itu ya apa adanya, real yang terjadi di lapangan gitu. Jadi tidak ada lagi itu silat lidah gitu. Kemudian menutup-nutupi. Jadi atau tidak berbohong tetapi seolah-olah tidak mengatakan yang sebenarnya gitu. Itu sebenarnya sama juga berbohong, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan itu, karena kalau berbohong itu konsekuensinya mungkin dia akan kehilangan beberapa kenikmatan gitu. Kemudian yang ketiga, adanya kesamaan antara yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Seperti tadi definisi kejujuran yaitu seias sekata. Nah, karakteristik orang jujur itu sudah pasti apa yang dikatakan itu ya apa yang dilakukan. Kalau dia bilang aku selalu datang pagi nih gitu, nah itu yang ternyata dia selalu datang pagi, misalnya dia datang jam 6:30 karena bareng sama ngantar anaknya, atau dia datangnya jam 8. Kemudian aku sering lembur misalnya, itu juga sama. Yang dilakukan adalah dia memang jarang pulang cepat karena memang dia melakukan aktivitas lembur gitu ya. Selanjutnya ada dua faktor sebenarnya yang mempengaruhi perilaku kita termasuk kejujuran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu hal-hal yang ada di dalam kita, nilai-nilai, value-value yang ada di dalam diri kita, yang itu dipengaruhi oleh asuhan orang tua, kemudian bagaimana bentukan lingkungan, apa yang diajarkan di sekolah, kemudian kepribadian kita sendiri, itu internal. Yang kedua adalah faktor eksternal, itu hal-hal yang ada di luar dirinya, misalnya teman sekolah, kemudian value yang ada di perusahaan atau tempat dia berada saat ini gitu. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kejujuran yang dilakukan di dalam diri seseorang. Ini misalnya ini ya, diminta untuk ada seseorang yang diminta oleh perusahaannya untuk melakukan suap kepada instansi lain, perusahaan lain gitu. Nah, kemudian dia memilih untuk tidak melakukannya gitu, karena kalau dia melakukan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan dan dia percayai selama ini gitu. Itu berarti yang mempengaruhi dia adalah faktor internal gitu. Tetapi di balik itu juga kan dia berada di lingkungan sosial ya. Kemudian tapi kalau aku berperilaku jujur, nanti aku nggak dapat cuan nih gitu, karena nanti kalau aku bisa masukin dan proyeknya goal, aku pasti dapat bahagia nih. Kalau aku misalnya ini nggak melakukan itu atau menolak hanya gara-gara valueku sendiri yang diajarkan orang tua, ya aku nanti nggak akan dapat bagian padahal gede gitu. Nah, kalau yang begini yang terjadi berarti faktor eksternalnya itu yang lebih berpengaruh terhadap kejujuran gitu. Sedangkan kalau
kalau di kasus tadi berarti faktor internalnya itu kuat, tetapi tidak lebih kuat dari faktor eksternal karena dia belum bisa memanage dirinya untuk mempertahankan value yang dia yakini selama ini. Begitu ya teman-teman. Memang untuk mempertahankan sebuah value, sebuah karakter, itu kita harus mengorbankan sesuatu. Nah, siap nggak kita untuk melakukan atau mempertahankan value kita itu mengorbankan hal-hal yang itu secara sosial dianggap penting, misalnya uang, jabatan, gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat berperilaku jujur. Ada beberapa hal. Yang pertama itu dapat dipercaya oleh orang lain gitu. Kejujuran yang kita lakukan secara konsisten itu pasti orang lain juga akan menilai. Dan mereka akan tahu nih kalau misalnya ada proyek tertentu gitu yang itu memang atasannya menginginkan orang bersih itu kita mesti akan ada di dalam jajaran itu gitu. Kemudian yang kedua, ya orang yang jujur itu lebih damai hatinya ya. Jadi maksudnya tidak berkonflik. Karena kalau misalnya tidak berperilaku jujur, itu kebohongannya satu akan ditutup dengan kebohongan lain. Begitu seterusnya gitu ya. Jadi kayak nggak ada capeknya. Jadi hidup itu kok kayak lari terus gitu. Sedangkan orang yang berperilaku jujur itu lebih damai. Yang ketiga, lebih percaya diri. Karena dia nggak ada beban. Toh kalau misalnya mau dibuka ya apa gitu, karena memang tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia pun lebih berani untuk mengambil keputusan terkait hal-hal krusial gitu, karena dia memang nggak ada utang sosial ya, nggak ada utang tanda kutip itu ya kepada orang lain gitu ya. Walaupun demikian memang perilaku jujur ini tetap ada dampaknya ya. Jadi misalnya kita memang mungkin nggak akan terkena goncangan, tetapi bisa jadi kalau orangnya itu nggak suka banget ya musuh kita yang menahan kita untuk berperilaku jujur ini, itu nanti mereka bisa jadi akan membuat skema sehingga kita yang dipersalahkan gitu ya. Belum lagi kita nanti akan menjadi musuh sosial, terutama saat perilaku tidak jujur itu sudah menjadi hal yang wajar di sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Meski demikian teman-teman, walaupun berperilaku jujur itu tentu saja baik ya, tentu saja itu adalah hal yang disarankan, tetapi berperilaku jujur pun pertama harus tahu konteksnya gitu. Jadi tidak semua dapat dipukul rata bahwa ya jujur itu yang baik gitu. Ya memang jujur itu yang baik, tetapi kita pun harus tahu konteksnya ini. Misalnya nih konteksnya adalah seorang pasangan, jadi sepasang suami istri itu sedang bertengkar gitu ya. Kemudian kita ini sebagai teman tahu nih bahwa sebenarnya si laki-laki ini pergi kemana, sedang melakukan apa gitu. Nah, akan menjadi tidak bijak saat kita udah tahu kebenarannya dan kondisinya seperti apa, konteksnya seperti apa, tetapi kita mengadukan perilaku si suami itu kepada istri. Kalau begini caranya, itu nanti mereka bisa bercerai beneran gitu. Jadi kita pun harus dewasa gitu ya, ngerti mana yang harus dilakukan, yang mana yang enggak, dipilah-pilih gitu. Apalagi kalau yang kita lakukan ini terkait dengan orang tua gitu, kita harus pelan-pelan banget ya, agar itu tidak menjadi insiden yang buruk selanjutnya. Yang kedua, kita pun harus tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan baik ya teman-teman. Walaupun asertif itu bagus, tetapi kita pun harus bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan tadi itu dengan bahasa yang baik gitu. Karena misalnya nih kita adalah orang baru gitu di sebuah perusahaan. Nah, kita nggak bisa itu serta-merta memang sih menyampaikan kritikan gitu kepada senior, tetapi dengan bahasa saya tahu ini bahwa misalnya perilaku Bapak A ini nggak bagus karena misalnya dia selalu pulang terlambat, dia selalu datang terlambat, dia selalu lembur itu selalu digedein, jadi dia nggak jujur gitu. Nah, itu dia menyampaikannya di forum gitu ya, jadi bukannya menyampaikan sendiri ke orangnya, tetapi menyampaikan di forum. Nah, itu nggak sesuai ya. Jadi kita harus tahu menyampaikannya dengan cara yang baik, pun kalimatnya yang dipilih pun harus kalimat yang baik. Jadi bukannya menyalahkan ya, yang kamu lakukan ini salah, yang ini nggak bener loh. Jadi kalau kamu ngambil putusan sendiri itu nggak bagus, nanti konsekuensinya ABC. Nah, bukan begitu, tetapi justru kita menyampaikannya dengan cara yang lembut. Yang disampaikan sama, cuma kita memilih. Nah gini, kemarin kamu memilih cara ini ya untuk penyelesaian masalah ini. Nah kalau itu terus dilakukan, konsekuensinya ABC gitu. Dan ini nggak cuma sekali dua kali nih, kalau misalnya berkali-kali, nah
divisi kita yang bisa kena tegur dan lain-lain. Nah, nanti konsekuensi akhirnya kamu bisa dipecat. Nah, itu kan kamu nggak pingin kan ada di kondisi itu. Nah, di sini aku berusaha biar kamu lebih ngerti nih, kalau cara yang aku lakukan begini, siapa tahu itu bisa juga untuk kamu lakukan gitu ya. Jadi cara-caranya penyampaiannya itu dengan cara yang lembut dan baik gitu ya, tidak menggurui, juga tidak terlihat lebih superior. Nah, kemudian bagaimana aplikasi kejujuran ini dalam dunia akademis gitu ya. Dalam dunia akademis itu misalnya teman-teman sudah masuk, ini saat ini sudah masuk di dunia kuliah ya. Jadi fase di mana teman-teman itu sudah dianggap sebagai orang dewasa pada umumnya gitu, walaupun masih perlu bimbingan ya karena masih di dewasa awal. Tetapi saat teman-teman sudah masuk di dunia dewasa, tentu saja orang-orang yang ada di sekitar teman-teman itu tidak lagi berusaha menggurui, karena kalau menggurui teman-teman udah enak gitu ya dengarnya. Jadi teman-teman sendiri pun harus bisa memilih ini bagaimana caranya untuk menjadi jujur gitu ya tanpa harus dituntut gitu. Salah satunya yang paling mudah misalnya terkait dengan presensi gitu ya. Misalnya nih semuanya serba online kayak gini, mungkin presensi kalau teman-teman nggak hadir pun bisa aja teman-teman ngisi hadir, ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Nah, itu adalah bagian dari diri teman-teman aja itu yang tahu sebenarnya teman-teman tuh hadir beneran apa enggak, ngakses videonya apa enggak, mengerjakan tugasnya apa enggak gitu ya. Jadi itu kita nggak bisa menuntut orang lain untuk melakukan pengecekan terhadap apa-apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita sendiri teledor terhadap perilaku itu, nanti pada akhirnya teman-teman pun akan tahu imbasnya ya. Kemudian itu kalau presensi masih belum kelihatan. Nah, kalau teman-teman pada saat pelaksanaan tugas misalnya, jadi teman-teman minta ke temennya nih, aku boleh dong minta contohmu, kan kamu udah ngumpulin, aku boleh dong minta contohmu ngerjain laporan kemarin gitu. Apa yang terjadi kemudian nggak cuma dipelajari, di copy paste, cuma diganti nama gitu, kemudian diganti judul dikit. Nah, itu kan nggak jujur. Orang yang dipinjemin tadi mungkin juga nggak tahu, yang tahu adalah dosennya. Kemudian dosennya akan mengkonfirmasi ke kedua orang ini gitu ya. Ini udah fatal banget ini kalau di dunia akademisi, kalau ini udah mengambil hak intelektual orang lain gitu. Kemudian masih banyak lagi ya tentang kejujuran yang lain. Misalnya teman-teman kalau mau biasanya kalau di dunia medis itu kayak ada uji kompetensi gitu ya. Mungkin nanti nyogok pakai uang kayak gitu tuh masih banyak sekali terjadi. Tetapi nanti konsekuensinya adalah saat teman-teman sudah ada di lingkungan kerja yang sebenarnya gitu, titel atau tadi yang bayar dan lain-lain itu hanya membantu teman-teman sampai satu titik lebih tinggi, paling lebih cepat aja daripada teman-teman yang lain. Tetapi pada akhirnya kan kompetensi teman-teman yang akan membuktikan apakah teman-teman benar-benar kompeten apa enggak gitu kan, pasti akan kelihatan nanti di dunia nyata. Oh, orang ini nih kalau dimintain tolong dosis gini kok nggak ngeh-ngeh ya, nggak ngerti-ngerti ya. Oh, jangan-jangan IPK-nya selama ini nggak benar gitu. Oh, jangan-jangan dia selama ini tugasnya juga nyontek temennya dan lain-lain. Ya, itu sudah parah sekali dan menurut saya ini juga harus menjadi catatan. Termasuk juga saat teman-teman ada di dunia medis menyampaikan bahwa saya melakukan kesalahan, itu kan kadang-kadang sulit ya. Jadi orang-orang cenderung berusaha untuk melakukan pembelaan diri. Tetapi semakin membela diri teman-teman tuh semakin membuat orang lain tersudut. Jadi panas sama panas gitu. Jadi nggak akan sampai. Jadi apa yang bisa dilakukan ya teman-teman, kalau memang salah itu diakui. Itu saja cukup. Kadang-kadang orang itu cuma butuh pengakuan bahwa Mbak, maaf ya aku salah. Kemarin aku salah ngerjain, mohon maaf ya. Terus kira-kira aku bisa memperbaikinya dengan cara apa. Nah, itu saja, itu sudah cukup. Jadi jangan terus berkedok, jangan terus berbohong bahwa itu teman-teman nggak melakukan kesalahan. Ya, kalau ada kesalahan itu diakui. Begitu juga saat nanti teman-teman sudah masuk ke dunia non-akademis juga demikian ya. Orang-orangnya juga akan jauh lebih banyak dan mereka mata yang melihat itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi misalnya di dunia kerja itu kan, kalau di kampus kan mungkin cuma dosen ya sama asisten dosen. Nah, kalau di dunia kerja kan ya ada atasan, ada subordinatnya atasan, jadi atasannya atasan kita, jadi bawahannya atasan kita. Terus nanti ada lagi rekan kerja, kemudian ada lagi bawahan, ada lagi customer gitu. Jadi mereka akan melihat. Jadi ya perilaku jujur itu ya dimulai dari hal-hal kecil gitu ya. Misalnya teman-teman
mencatat apa yang memang keluar gitu. Misalnya nih, misalnya teman-teman di finance, ya kalau yang keluarnya 12 ya tulis 12 gitu. Jangan dilebihin jadi 15, nanti yang 3 teman-teman ambil. Itu awalnya memang nggak kelihatan tuh, tapi saat nanti sudah stock opname atau di akhir tahun itu biasanya nanti ada gede-gedean itu kayak audit, nah udah baru ketahuan. Nah itu nanti kredibilitas kita yang dipertaruhkan gitu. Jadi jangan jangan main-main dengan kredibilitas ya, dengan nama baik gitu, karena sekali jatuh itu susah sekali untuk ngangkatnya gitu ya. Termasuk dalam urusan personal juga iya. Jadi kalau ya jangan suka selingkuh dan lain-lain, itu kan soal kejujuran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah tertarik dengan orang lain, ya diselesaikan saja gitu, itu lebih bagus. Karena kalau enggak, track record kita juga jelek nantinya. Jadi misalnya kita udah benar-benar suka nih sama orang, ternyata dia juga denger nih kalau kita itu kalau Anda, salah satu dari kita itu ternyata suka selingkuh misalnya, itu jadi ya akhirnya yang harusnya kita bisa dapat ya akhirnya jadi nggak dapat gitu sih teman-teman. Nah itu catatan dari saya, beberapa hal ini semoga menjadi catatan ya. Jadi kalau memang salah, diakui kesalahannya. Kalau dilakukan, kalau kita melakukan, ya itu yang dikatakan. Jadi kita harus menyeimbangkan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita katakan. Kalau memang kita belum bisa sampai ke perilaku jujur, paling enggak kita sudah ada niat dan mulai menunjukkan. Jadi mengubah hal-hal yang kecil dulu gitu. Kalau bilang ke pasangannya tidak merokok gitu ya berarti ya nggak merokok gitu. Kalau ada yang ngajak merokok, ya dia ngapain gitu ya teman-teman ya. Saya rasa itu teman-teman. Nah tugas dari saya adalah silakan teman-teman menilai sendiri kepribadian teman-teman secara jujur ya. Teman-teman itu orang yang bagaimana, itu silahkan ditulis dengan jujur, sejujur-jujurnya ya teman-teman ya. Kemudian nanti silahkan diupload maksimal nanti di tanggal 23 April 2022. Terima kasih. Assalamualaikum.